Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, renungan kita pada saat ini diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Tahukah saudara bahwa semua yang akan masuk di dalam kerajaan surga adalah orang-orang istimewa, orang-orang terpilih, orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini benar-benar mengandalkan Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengikuti hukum Tuhan, dan itu dipelihara di dalam kehidupannya. Salah satu perintah Tuhan yang harus kita jalankan adalah memelihara tubuh kita supaya tetap kudus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, sebagaimana yang diutarakan oleh Raja atau Rasul Paulus, bahwa sebenarnya Tuhan berdiam di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Dia tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, tubuh kita, hati kita ini, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan dikatakan bait Allah ini adalah saudara dan saya, kita. Jika kita tahu bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah milik Tuhan, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, menebus manusia, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan selamat, dengan catatan dia menjaga tubuhnya yang merupakan milik Tuhan sendiri sebenarnya, karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Oleh karena itu sebenarnya kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, karena kita sudah dibeli lewat darahnya di kayu salib. Dan Tuhan lewat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Jika kita tidak membuat hidup ini kudus dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka Roh Kudus itu akan tidak tinggal di dalam kita. Artinya Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang kehidupan kita di zaman akhir ini, maka haruslah menjadi pedoman bagi kita dan perlu kita jalankan dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Tetapi karena kita hidup di zaman akhir, tentunya kita memiliki kesempatan untuk bisa tetap hidup sampai Yesus datang kedua kali. Dan ada persyaratannya supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan sampai Yesus datang dan kita diselamatkan, yaitu memiliki meterai Allah yang hidup. Dan meterai Allah yang hidup hanya dikenakan kepada mereka yang memiliki tabiat yang sama seperti tabiat Kristus. Suatu persyaratan, artinya tubuh kita ini harus dijaga benar-benar dari sesuatu yang jahat, yang beracun, yang menghancurkan dan membinasakan tubuh kita secara menyeluruh. Jika kita mendapatkan meterai Allah yang hidup, tabiat Kristus itu harus kita miliki.
tabiat Kristus kita miliki oleh karena Roh Kudus ada terus di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Di dalam Bible Commentary jilid 7 halaman 970, pena inspirasi mengatakan, marilah kita berjuang dengan segenap kuasa yang dikaruniakan Allah kepada kita, supaya kita berada di antara 144.000. Kita tahu 144.000 adalah orang-orang yang setia, yang tidak bercela, yang menjaga mulutnya dari dusta, dan yang tetap menjaga kehidupannya tetap kudus. Artinya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hatinya sampai Yesus datang, tetap hidup tanpa mengalami kematian fisik. Kutipan Roh Nubuat ini mengajak kita, ya, agar kita berjuang dengan segenap tenaga, segenap kuasa yang Tuhan karuniakan kepada kita, agar kita boleh menjadi salah satu bagian dari 144.000. Dan inilah tujuan kita sebagai umat Tuhan yang akan diselamatkan, yang tertinggi, yang seharusnya menjadi motivasi kita setiap saat. Jika kita ingin dimeteraikan, tentu hidup kudus itu menjadi bagian kita. Tidak bercela, tidak terdapat dusta di dalam mulut kita, sebagaimana dalam Wahyu 14 ayat 5 katakan. Saudara-saudara sekalian, jika kita senantiasa memandang Kristus sebagai patokan kita, fokus kita setiap hari, bukan hal-hal yang membuat kita menjadi bermasalah. Walaupun dalam kehidupan kita masalah itu akan selalu timbul, tapi ketika kita fokus kepada Yesus dan terus hidup kudus, maka tubuh kita ini akan terus terjaga kekudusannya, dan Roh Kudus akan tinggal selalu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus jeli, berhati-hati. Apapun yang dikonsumsi, apapun yang dimasukkan di dalam tubuh kita, jika itu adalah racun di dalam tubuh kita yang dapat membinasakan kita, artinya hubungan kita dengan Tuhan bisa terputus karena itu, maka kita harus waspada dan berani mengambil sikap untuk tidak menerima itu. Jika saudara dengan pertolongan Roh Kudus diberikan sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa apa yang dimasukkan, apa yang dikonsumsi itu adalah racun bagi tubuh kita, Roh Kudus yang sama juga akan memberikan keterangan untuk menolak hal-hal yang merusak tubuh kita. Dan di zaman akhir ini, hal-hal seperti itu sementara dan akan berlangsung terus, yang akan mencoba untuk menghancurkan dan membinasakan tubuh kita ini. Artinya, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, maka Roh Kudus tidak akan tinggal lagi dalam diri kita untuk mengarah kepada 144.000. Tidak bisa terjadi. Bahkan yang ada adalah kita menuju kepada kelompok yang akan dibinasakan. Ya. Oleh karena itu, marilah kita tetap menjaga tubuh kita, tetap kudus di dalam segala hal. Jika kita sudah tahu ada sesuatu yang merusak tubuh kita, mari kita hindarkan. Kita minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan, supaya kita bisa terhindar dari semua masalah yang kita akan hadapi atau sementara hadapi nantinya. Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita.